Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih dalam obrolan seputar bab zakat. Wa tudfa'u zakatu ilal asnafi samaniyati allazina zakarahumullahu ta'ala bi kitabihil aziz. Zakat diberikan kepada 8 asnaf yang telah disebutkan di dalam kitab Al-Quran yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan inilah yang berhak menerima zakat. Jika tidak kepada 8 golongan atau salah satu dari 8 golongan ini, maka tidak termasuk zakat, masuknya kepada kategori sodakoh atau hadiah. Yang pertama, zakat diberikan al-fuqara, kepada orang-orang fakir. Lalu ya bagaimana, yang mana yang disebut fakir dalam bab zakat? Fal faqiru bis zakat huwallazi la mala lahu wa la kasba yaqa'u mauqi'an min hajatihi. Fakir dalam bab zakat adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Ini disebut fakir. Tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan tetap yang bisa mencukupi kebutuhannya. Contoh, fakir dalam bab zakat. Kebutuhan orang ini dalam satu hari umpama 50.000. Ia tetap bekerja, berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, namun hasil dari usaha itu kurang dari 50%, tidak mencukupi. Jangankan cukup kepada 50.000, 25.000 tidak sampai, cuma hasil 20.000 atau 15.000. Nah, ini disebut fakir. Maka orang seperti ini berhak untuk menerima zakat. Annahu la yasuddu masadan bihaitsu la yablughu nisba. Ia berusaha untuk menutupi kebutuhannya, namun tidak sampai 50%, tidak sampai separuhnya. Ini termasuk fakir. Kaman yahtaju ila asyaratin wa yaktasibu kulla yaumin arba'atan. Ia berusaha kebutuhannya 10, tetapi ketika berusaha cuma dapat 4, seperti itu. Wal masakin, yang kedua yang berhak menerima zakat adalah masakin, orang-orang miskin. Siapa orang miskin dalam bab zakat ini? Man qudira ala malin au kasbin yaqa'u kullu minhuma mauqi'an min kifayatihi wa la yakfihi. Orang yang memiliki harta atau pekerjaan, masing-masing dari keduanya sudah agak mencukupi, tapi masih kurang. Kama yahtaju ila asyarati darahima wa indahu sab'atun. Seperti orang yang membutuhkan 10 dirham, namun dia hanya memiliki 7 dirham. Berusaha butuh 10 dirham, cuma hasilnya hanya dapat 7 dirham. Ini termasuk orang miskin dan berhak untuk menerima zakat. Wal amilina, yang ketiga amilin, yang berhak menerima zakat. Siapa amilin? Wal amilu man ista'malahul imam ala akhdis shadaqati wa daf'iha limustahiqiha. Amilin adalah orang yang dipekerjakan oleh imam untuk mengambil sodakoh dan menyerahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ini amilin. Contoh,
dalam satu wilayah, satu daerah, umpama masjid atau musola, jadi membentuk amilin, badan amil zakat, maka orang-orang yang tergabung di dalam ba'asyah badan amil zakat ini berhak untuk menerima zakat. Ia mupul zakat dari masyarakat, kemudian dikelola dan dibagikan kepada yang berhaknya. Nah, ini yang tergabung dalam amilin ini berhak untuk menerima zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, bagian yang keempat yang berhak menerima zakat adalah mu'allaf qulubuhum, orang-orang yang dilunakkan hatinya. Wahum arba'atu aksamin, ini ada 4 bagian. Ahaduha mu'allafatul muslimin, yang pertama mu'allaf muslimin. Siapa dia? Wahuwa man aslama wa niyatuhu dha'ifatun, yaitu orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah di dalam Islam. Payuktalabu bitab izakatilahu, maka ia dilunakkan dengan memberikan zakat kepadanya. Wabaqiyatul aksami, dan sisa bagian mu'alaf yang lainnya bil mabsutoti, akan dijelaskan di dalam kitab yang lebih luas lagi penjelasannya. Wa firriqobi, dan yang kelima yang berhak menerima zakat adalah riqob, budak. Wa humul mukatibuna kitabatan sahihatan, riqob adalah budak mukatab yang melakukan akad kitabah yang sah. Apa itu mukatab? Artinya seorang budak yang akan dimerdekakan oleh majikannya dengan syarat membayar lewat cicilan atau angsuran. Ketika sudah selesai cicilannya, maka si budak itu merdeka dari